Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Maulana Putra dari kelompok 3 Project UAS Kalkulus, yaitu presentasi atau menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan. Untuk materi kelompok 3 kita yaitu pertidaksamaan. Dan untuk kelompok 3 yang pertama adalah ada Adi Prasetyo, ada Dea Deswita, lalu Dimas Maulana, saya sendiri, ada Fakih Al-Araf, Arya Ade Putra, Febrian Ahmad Fatoni, dan Hilda Aprilia. Oke, slide selanjutnya ini adalah definisi mengenai materi kita kali ini, yaitu pertidaksamaan. Apa yang dimaksud dengan pertidaksamaan? Pertidaksamaan adalah suatu kalimat yang mengandung notasi lebih kecil dari atau lebih besar dari, lebih kecil dari atau sama dengan, dan notasi lebih besar dari atau sama dengan. Penyelesaian dari pertidaksamaan membuat kalimatnya menjadi benar. Oke, dan slide selanjutnya itu ada pertidaksamaan linear 1 dan 2. Nah, untuk pertidaksamaan linear satu variabel, suatu persamaan yang berbentuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan-bilangan asli, serta A tidak sama dengan 0. Yang kedua yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan 1. Dan bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A, B, dan C adalah bilangan-bilangan asli, serta A dan B keduanya tidak sama dengan 0. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai linear satu variabel dan juga linear dua variabel. Oke teman-teman, jadi setelah tadi definisi tentang pertidaksamaan linear, dan selanjutnya ini adalah contoh soal mengenai linear satu ya. Yang pertama linear satu variabel. Nah, di sini kita udah ada soal, yaitu Heru memiliki 100 butir kelereng dan Roni memiliki 150 butir kelereng. Oleh karena suatu hal, keduanya memberikan kelereng-kelereng tersebut pada Kiki dengan jumlah yang sama. Jika sisa kelereng yang dimiliki Roni sekurang-kurangnya 2 kali sisa kelereng Heru, berapakah total kelereng maksimal yang diterima Kiki? Jadi di sini yang ditanyakan adalah total kelereng maksimal yang diterima oleh Kiki. Nah, oleh sebab itu kita harus mengubah soal tersebut dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Misal, jumlah kelereng yang diberikan pada Kiki itu kita tulis X ya. Yang diberikan pada Kiki kita tulis X. Sehingga jumlah kelereng Roni kita tulis min X kurang dari 2. Lalu jumlah kelereng Heru kita tulis min X. Nah, setelah itu kelereng kita tulis kelereng Roni yaitu 150 butir. Kelereng yang dimiliki Roni adalah 150 min X kurang dari 2 buka kurung 100 adalah Heru ya, kelereng milik Heru, min X.
Setelah itu kita tulis kelereng Roni lagi 150 min X kurang dari 200 min 2X, lalu min X plus 2X X kurang dari 200 dikurang kelereng milik Roni. Nah, jadi X kurang dari 50. Nah, dalam rumus ini artinya jumlah kelereng maksimal yang diberikan Heru dan Roni pada Kiki adalah 50. Artinya yang harus diberikan sebesar-besarnya dan semaksimalnya pada Kiki adalah 50. Jadi total kelereng maksimal yang diterima Kiki adalah 50 tambah 50. Jadinya 100. Total kelereng yang diterima Kiki. Diterima Kiki. Nah, ini jawabannya ya. Jadi 100 adalah. Nah, itu untuk contoh soal linear variabel yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi itu aja ya untuk contoh soalnya. Yang selanjutnya adalah linear 2 variabel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal linear 2 variabel. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel adalah sistem yang memuat beberapa pertidaksamaan linear 2 variabel. Sistem pertidaksamaan ini menghasilkan satu daerah penyelesaian yang dibatasi oleh garis-garis setiap persamaan linearnya. Artinya, daerah penyelesaian harus memenuhi semua pertidaksamaan yang ada. Perhatikan contoh berikut. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X min 3Y kurang dari 3, lalu X plus Y kurang dari 3. Langkah selanjutnya, tentukan dahulu titik potong setiap pelaksanaan pertidaksamaan, lalu substitusikan setiap titik potong ke dalam koordinat kartesius. Titik potong X min 3Y kurang dari 3. X-nya adalah 0 dan 3. Y-nya min 1 dan 0. Koordinatnya 0 dan min 1, lalu 3 dan 0. Contoh linear 2 variabel, titik potong X plus Y kurang dari 3. X-nya 0 dan 3. Y-nya 3 dan 0. Koordinatnya adalah 0 dan 3. Lalu 3 dan 0. Habis itu substitusikan ke dalam koordinat kartesius seperti berikut. Garis X plus garis X min 3Y sama dengan 3. Lalu
garis X plus Y sama dengan 3. Langkah kedua yaitu melakukan pengujian salah satu titik di luar garis. Untuk memudahkanmu, ambillah titik 0 dan 0 sehingga diperoleh daerah penyelesaian. Boleh sini. Daerah penyelesaian X min 3Y kurang dari 3, lalu X plus Y kurang dari 3. Jika kedua garis digabung, akan diperoleh dari daerah penyelesaian tunggal seperti berikut. Ini saya menjelaskan tentang pakai sumbu X dan Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh yang tadi saya udah hitung menggunakan sumbu X, Y. Oke, lanjut kita ke titik potong. Yang pertama, X min 3Y kurang dari 3. Sumbu X-nya adalah 0 dan min 1. Ini langsung setelah itu 3 dan 0. Nih, saya langsung garisin aja 3 dan 0. Nih, titik potong yang kedua yaitu X plus Y kurang dari 3. Yang pertama 0 dan min yang kedua 0 dan 3. Nih, 0 dan 3. Selanjutnya 3 dan 0. Nih, langsung kita garisin aja. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai contoh linear dua variabel dengan menggunakan sumbu X dan Y. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide selanjutnya adalah tentang definisi pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat merupakan bentuk pertidaksamaan yang membuat bentuk aljabar dengan ordo maksimal 2. Misal, dengan notasi bisa berubah yang lain. Dalam penyelesaian, nilai yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat disebut penyelesaian. Penyelesaian dapat dicari dengan garis bilangan. Nah, ini adalah definisi pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya, kita ke contoh soal. Oke guys, ini adalah contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Soal X2 ditambah 4X ditambah 4 lebih dari 0 dan X2 dikurang 3X dikurang 2 kurang dari 0. Ini adalah langkah-langkah penyelesaiannya. 1. Ubah persamaan lainnya agar memiliki variabel yang sama dengan persamaannya pertama. Misalnya, ubah persamaannya. X2 dikurang 3X dikurang 2 kurang dari 0 sama dengan X2 ditambah 3X ditambah 2 kurang dari 0. Langkah kedua, faktorisasi persamaan untuk memperoleh bentuk faktor. Misalnya, faktorisasi persamaan. X2 ditambah 4X
ditambah 4 lebih dari 0 sama dengan buka kurung X tambah 2 tutup kurung. Lalu buka kurung lagi, X ditambah 2 tutup kurung lebih dari 0. Faktori persamaan kedua, X2 ditambah 3X ditambah 2 kurang dari 0 sama dengan buka kurung X ditambah 1 tutup kurung, lalu buka kurung lagi, X ditambah 2 tutup kurung kurang dari 0. Langkah ketiga, tentukan nilai pembuat 0, pembilang dan penyebut untuk membuat garis bilangan. Misalnya untuk persamaan, kita tulis di sini X ditambah 2 buka kurung X ditambah 2 tutup kurung lebih dari 0, nilai pembuatan 0 pembilangan dan penyebut adalah, hasilnya adalah X sama dengan min 2. Langkah kedua, yang ini untuk persamaannya adalah buka kurung X ditambah 1 tutup kurung, lalu buka kurung lagi, X ditambah 2 tutup kurung kurang dari 0. Nilai pembuatan 0 pembilang dan penyebut adalah X ditambah min 1 dan X sama dengan min 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya adalah buka kurawal X sama dengan kurang dari min 2, X kurang dari min 1. Lalu tutup kurawal lagi. Ini adalah penjelasan mengenai contoh soal pertidaksamaan kuadrat. Semoga kalian mengerti dan memahami soal ini. Terima kasih. Pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan yang mengandung bentuk akar disebut sebagai pertidaksamaan irasional. Bentuk-bentuk akar fx lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan akar gx. Dapat dikerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas, namun ada syarat yang perlu ditambahkan jika kuadrat, yaitu fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian pertidaksamaan irasional dapat dilakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan pertidak kuadrat. Contoh soal pertidaksamaan irasional. Soalnya itu X ditambah 2 lebih besar sama dengan 3 dan X dikurang 1 lebih kecil daripada 2. Langkah-langkah penyelesaiannya itu pertama, ubah persamaan lainnya agar memiliki variabel yang sama dengan variabel pertama. Misalnya ubah persamaan X dikurang 1 lebih kecil sama dengan 2 menjadi X ditambah 1 lebih kecil sama dengan 3.
Setelah itu, selanjutnya kuadratkan persamaan untuk memperoleh bentuk kuadrat. Misalnya kuadrat persamaan X ditambah 2 lebih besar sama dengan 3. Lalu menjadi X ditambah 4X ditambah 4 lebih besar sama dengan 9. Lalu kuadratkan persamaan lainnya. X ditambah 1 lebih kecil sama dengan 3 menjadi X plus 1X ditambah 1 lebih kecil sama dengan 9. Lalu selanjutnya sederhanakan persamaan dengan cara membagi penyebut dengan pembilang yang sama. Misalnya persamaan X plus 4X ditambah 4 lebih besar dari 9 sama dengan 1 per 1 untuk memperoleh 5X ditambah 4 lebih besar sama dengan 9. Lalu sederhanakan persamaan lainnya. Seperti tadi, X ditambah 1X tambah 1 lebih kecil dari sama dengan 9 per 1 dengan cara membagi penyebut dan pembilangnya sama. Lalu ini hasilnya sama. Lalu tentukan nilai 0 pembilang penyebut untuk membuat garis bilangan. Misalnya 5X ditambah 4 lebih besar sama dengan 9. Nilai pembuat 0 pembilang penyebut adalah X sama dengan 1. Untuk persamaan X tambah 1X ditambah 1 lebih kecil sama dengan 9, nilai pembuat 0 pembilang X pembilang dan penyebut adalah X sama dengan 4. Himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung X lebih besar sama dengan 1 atau X lebih kecil sama dengan 4. Berikutnya pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan merupakan pertidaksamaan linear, kuadratik, ataupun polinomial berbentuk hasil bagi. Penyebut pada suatu pertidaksamaan pecahan harus memuat variabel, misal X. Di sini pembilang juga bisa berupa fungsi konstanta, bukan 0. Ada 4 macam bentuk pertidaksamaan pecahan, yaitu 1. Fx per Gx lebih besar 0. Yang kedua, Fx per Gx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga ada Fx per Gx kurang dari 0. Yang keempat ada Fx per Gx kurang dari sama dengan 0. Oke, jadi di sini ada contoh soal pertidaksamaan pecahan yang dimana soalnya yaitu buka kurawal X tutup kurawal buka kurawal lagi 2 tutup kurawal ditambah 1 lebih dari buka kurawal 3 tutup kurawal buka kurawal lagi 2 tutup kurawal dan buka kurawal
X tutup kurawal, buka kurawal lagi, 3 tutup kurawal lagi, dikurang 1 kurang dari, buka kurawal, 1 tutup kurawal, buka kurawal lagi, 3 tutup kurawal. Nah, ini salah satu contoh soal pertidaksamaan, dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama itu dia ubah persamaan lainnya agar memiliki variabel yang sama dengan persamaan pertama. Misalnya buka kurawal, X tutup kurawal, buka kurawal lagi, 3 tutup kurawal, dikurang 1 kurang dari, tutup kurawal, buka kurawal, 1 tutup kurawal, buka kurawal lagi, 3 tutup kurawal, sama dengan buka kurawal, X tutup kurawal, buka kurawal, 3 tutup kurawal, kurang dari, buka kurawal, 4 tutup kurawal, buka kurawal, 3 tutup kurawal. Nah, itu contoh langkah yang pertama. Yang keduanya itu sederhanakan persamaan dengan cara membagi penyebut dan pembilang yang sama. Misalnya bagi persamaan X, buka kurawal dulu, X tutup kurawal, buka kurawal, 2 tutup kurawal, ditambah 1 lebih dari, tutup kurawal, buka kurawal, 3 tutup kurawal, buka kurawal, 2 tutup kurawal, sama dengan 2. Nah, di sini 2 itu untuk memperoleh X ditambah 2 tutup kurung lebih dari 3. Nah, itu yang langkah yang kedua. Langkah yang ketiganya itu tentukan nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut untuk membuat garis bilangan. Misalnya X ditambah 2 lebih dari 3. Nah, sama dengan X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 itu adalah nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut. Makanya ada hasil namanya X sama dengan 1. Yang keduanya itu untuk persamaannya. Persamaannya adalah buka kurawal, X tutup kurawal, buka kurawal lagi, 3 tutup kurawal, kurang dari, buka kurawal, 4 tutup kurawal, buka kurawal, 3 tutup kurawal, sama dengan X sama dengan 4. Nah, X sama dengan 4 ini didapatkan dari nilai pembuat 0 pembilang dan penyebut. Makanya dia dapat hasil X sama dengan. Jadi himpunan dari penyelesaian ini semua adalah buka kurawal, X sama dengan X lebih dari 1, X kurang dari 4 tutup kurawal. Nah, jadi di sini saya sudah menjelaskan contoh soal yang tadi dan cara langkah-langkahnya, dan dia mendapatkan hasil X sama dengan X lebih dari 1, X kurang dari 4. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah kata, dimaafkan. Nah, jadi kesimpulan, dengan demikian bahwa pertidaksamaan dapat ditulis dengan membandingkan dua pecahan yang memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Dan pembahasan pertidaksamaan meliputi cara mengubah persamaan lain agar memiliki variabel yang sama. Sederhanakan dengan membagi penyebut dan pembilang yang sama.
Dan tentukan nilai pembuat nol, pembilang, dan penyebut untuk membuat garis bilangan. Ya, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami yang bertemakan pertidaksamaan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.